kok saya tidak merasakan pautnya gitu loh, ya. Panjenengan sudah membaca belum, Bu? Sedikit-sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Saya belum begitu memahami. Oke. Ini kalau ini saya share, panjenengan bisa melihat ya, Bu? Bisa melihat tampilan share screen saya? Belum, Bu. tampil. Oh, belum. Belum terlihat, Ibu. Belum terlihat. Ini padahal sudah saya share itu, Bu. Kok enggak bisa ya? Belum, Bu. Mungkin sinyalnya, Ibu. Mungkin sinyalnya aja. Nah, ini mestinya ketika kita ketemu itu panjenengan sudah baca ya, sehingga apa yang panjenengan tanyakan ya. Tapi karena panjenengan belum, ini saya membacakan daftar isinya ya. Bahwa di sini di bagian 1 pendahuluan ya, kemudian di bagian 2 itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, itu terdiri dari konsep pembelajaran berorientasi HOT ya. Kemudian yang bagian berikutnya itu berisi analisis SKL, KI dan KD. Mohon maaf, SKL, KI dan untuk KD. modul 5 penyusunan perangkat pembelajaran KB1-nya itu komponen perangkat pembelajaran. Yang mana, Bu? Modul 5, Modul 5 KB1 tentang komponen perangkat pembelajaran ini. Oh ya, saya itu penyusunan RPPM dan RPPH. KB3 penyusunan materi, sumber, dan media pembelajaran dan lembar kerja anak. Modul KB4 penyusunan instrumen penilaian. Begitu saya Ibu semalam isi dari modul 5. Ini saya diberitahu Pak Bahtiar itu pembelajaran HOTS itu. Sebentar, kalau begitu ini sebentar saya tulis saja, Bu. Yang satu apa, Bu? Komponen perangkat pembelajaran anak usia dini. Komponen. Kemudian yang kedua? Penyusunan RPPM dan RPPH. Terus yang ketiga? Penyusunan materi, sumber, dan media pembelajaran dan lembar kerja anak. Media dan lembar. KB4 penyusunan instrumen penilaian. Instrumen penilaian, Lalu sudah, Bu? Sudah, Bu? Sudah ada sudah 4 KB. Jadi ini modul 5 ada 4 tadi, 4 KB. Nah, ini modul 5. Nah, karena yang ditunjukkan saya itu hot loh, kok enggak terasa pautnya. Saya buka atau itu loh yang ini ya, tapi ternyata bukan ya. Baik, Sekarang ini kita akan membahas ini tentang komponen perangkat pembelajaran, tapi yang perlu diingat, Bu, bahwa di dalam PAUD itu sebetulnya apa sih? Ini dari konsep dulu, sebelum kita kan di sini nanti 2,5 jam ya, Bu. 150 menit, berarti sampai jam 11-an, ini 8, 9, 10, setengah 11-an, Ibu-ibu, penjenengan harus paham dulu tentang konsep-konsep yang terkait dengan PAUD. Ini Bu Nur Afiah, tolong dimatikan dulu ya, biar saya saja. Ya, Bu Aisyah, ya, oke. Sebetulnya kita mengajar anak usia dini ini, apa sih tujuan kita itu? Ini harus kita pahami dulu, Bu. Supaya kita itu tidak ngelambrang, Apa, Bu? Jadi kalau kita ngajar anak itu sesungguhnya kita membantu anak untuk bisa apa? Untuk bisa mengembangkan seluruh kemampuan yang ada dalam diri anak, Bu. Untuk bisa mengembangkan seluruh aspek kemampuan yang ada dalam diri anak. Bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Lalu apalagi? Siapa lagi? Menstimulasi perkembangan anak. Menstimulasi perkembangan anak, Jadi ibu-ibu kalau panjenengan baca di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya, itu kan ada, pernah baca enggak itu? PAUD adalah
bla 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 bla. Pernah dibaca, Bu? Iya, Bun. Ya, nggih. Bukan Apa, sebagai Bu, nggih, dasar rumusannya? untuk acuan masuk sekolah dasar, Bu. Enggak, di undang-undang itu loh, PAUD adalah bla 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 bla. Pernah dibaca belum? Ya. Di situ dituliskan PAUD adalah upaya pembinaan ya yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun ya melalui pemberian rangsangan pendidikan ya. Nanti teksnya apa letter luck-nya ya nanti dicek ya. Melalui rangsangan pendidikan. Jadi PAUD yang kita lakukan ini caranya adalah dengan memberikan rangsangan atau stimulasi ya, bukan instruksi ya, bukan instruksi. Ya. Untuk apa? Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Ya. Sehingga anak siap untuk memasuki pendidikan berikutnya. Ya. Itu harus penyenengan apa ya hayati. Ini maksudnya apa? Karena itu pengertiannya PAUD, pendidikan anak usia dini itu. Jadi upaya pembinaan nanti dicek di kurikulum sepertinya juga ada rumusannya itu ya dituliskan. Tapi yang yang jelas itu ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Nanti penjenengan buka ya. Pernah buka dereng Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi hanya sekilas dibaca sedikit-sedikit aja. Yang mana? Sekilas itu yang mana? Nanti dicari yang tentang PAUD ya, Bu ya. PAUD adalah bla bla bla. Di situ yang saya garis bawahi adalah dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, ya. Rangsangan istilah lainnya adalah stimulasi, bukan instruksi, ya. Kalau instruksi, penjenengan bisa ini nanti begini ya, ini begini, ini dihubungkan, ini dibuat ini, itu instruksi, ya. Tapi PAUD bukan instruksi, PAUD memberikan rangsangan, ya, memberikan stimulasi. Ya, coba sing pun ngerti stimulasi pripun, Bu? Stimulasi niku pripun to? Jenengan nek mulang pripun coba? Saya tak pengen contohnya bahwa penjenengan melakukan stimulasi. Nah, saat niki ngeten, niki pun masa kerjanya kan sudah banyak, wong ini sudah pada PPG nggih, harus jadi guru profesional toh. Nggih. Ning nek mulange nanti memberikan instruksi lah niki melanggar undang-undang. Nggih, melanggar undang-undang niku kan yo mestine ada sanksinya nggih, tapi kan iki ora tahu nek melanggar lampu lalu lintas kan jenengan di-prit ngoten kan dikai kartu kuning atau kartu merah begitu ya. Kemudian sidang. Dan ini juga melanggar undang-undang jenengan. Kalau mengajarnya itu memberikan instruksi. Ya. Oke. Sekarang misalnya, saya muridnya penjenengan, saya menulis, temanya adalah pekerjaan. Kemudian saya menulis polisi. Tapi yang saya tulis itu baru polis, kurang I. Apa penjenengan reaksinya bagaimana? Kalau saya anaknya seperti itu. Yang penjenengan lakukan kepada saya, nggih. Pripun, Bu? Memberi pujian dulu. Bagus sekali. Pertama kali memberi pujian, kemudian memberi sebentar, pengertian. stop, Bu, stop, nggih. Bagus sekali, wong itu tidak benar kok, nggih. Tulisannya kan tidak benar, nggih. Terus siapa lagi yang mau mencoba? Bu Yuswanti, monggo silahkan. Pripun, Bu? Kalau mendapati anak seperti saya ini saya cuma akan mencontohkan bagaimana kita memberikan stimulasi. Oke. Ayo siapa yang mau mencoba? Enggak. Waktunya jangan dibuang-buang. Kan ini guru sudah lama ini. Apakah penjenengan pernah mengatakan ini ditambahi nak? Pernah begitu? Atau setuju dengan cara seperti itu? Pak Embun Salim, pripun? Iya, Bu. Mungkin kita memberikan stimulusnya adalah seperti ini, Bu. Nana, kita mau menulis polisi. Polisi ada huruf P, O, sebentar. L. Maaf ya Pak ya, saya cut nggih. Jadi kalau penjenengan anak-anak kita akan menulis itu berarti penjenengan klasikal. Nggih.
panjenengan mengharapkan anak untuk melakukan sesuatu yang sama. Nggih. Nah, padahal perkembangan itu kan individual. Jadi ini kasusnya adalah anak-anak bermain. Ada yang menulis dokter, ada yang menulis guru. Nah, saya nulis polisi, tetapi kurang huruf I. Polis ini Bunda sudah atau Pak ini sudah, Ustadz ini sudah. Mendapati anak yang seperti saya, yang dilakukan guru bagaimana? Kalau tadi Pak Salim, anak-anak kita akan menurut terus kemudian memandu, berarti penjenengan tidak merangsang itu bukan non direct teaching ya Pak ya. Ini kasusnya adalah individu, nggih. Pripun? Siapa yang mau mencoba? Apakah penjenengan silakan. Siapa? Ibu Ayu atau Putri? Saya dulu ya Bu. Ini kita sebagai guru mendekati anak secara individu. Adik ini menulis apa ya? Mau menulis polisi Bu, gitu biasanya kan tanya. Oh gitu. Kalau mau menulis polisi, ini hurufnya apa yang pertama? Adik tahu tidak? Gitu. Ini P, ini O, ini L, ini I, S. Loh, kayaknya ada yang kurang deh, gitu. Bu gurunya tanya, kok kayaknya ada yang kurang? Coba kita cari ya. Terus bu gurunya itu menulis, coba kayaknya punyanya sama. Kayak punya bu guru enggak ya punyamu? Begitu. Nanti dia akan mencari dulu. Huruf-huruf mana yang bilang seperti bu guru enggak, berarti bu gurunya menunjukkan ya bu guru sudah punya tulisan polisi ya Bu? Punya, nanti kan ketika kita mendekati anak kan kita juga menulis Bun. Oh nanti gitu, kita menulis. ya. Kemudian Jadi menulis polisi lalu ditunjukkan ke anak seperti punyanya bu guru tidak begitu? Ya, ada yang hilang enggak ya hurufnya? Gitu. Baik, ya cukup Bu. Ibu-ibu semuanya begini. Itu merupakan kontinum perilaku guru yang paling bawah ya Bu ya. Jadi memberikan contoh, kan pendidikan memberikan contoh, ini punyanya Bu Guru seperti ini. Nge. Yang pertama saya sampaikan dalam berkomunikasi dengan anak adalah penjenengan harus menggunakan bahasa yang efektif, efisien ya. Jadi bahasa-bahasa yang tidak perlu itu tidak perlu ditampilkan ya. Karena kita sedang berbicara dengan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi nek itu tidak ada maknanya, mendingan tidak usah disampaikan. Ya. Jadi bahasanya itu seperlunya tetapi kena. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, itu saya katakan tadi pada grade yang paling rendah. Nah, yang tinggi bagaimana kita bisa merangsang anak untuk menemukan sendiri, tidak langsung memberikan contoh ya. Adik mau nulis apa? Polisi ya. Oh ya polisi. Apa yang kamu dengar? Huruf akhir pada kata polisi, polisi ya. Ini kan ada suara ya. Mungkin dia akan menjawab oh huruf I ya. Huruf I bentuknya seperti apa? Atau kita tunjukkan apakah ini huruf terakhirnya apakah I? Ya, tahu bentuk huruf I seperti apa? Nah, biar dia menemukan sendiri ya. Yang penjenengan sampaikan tadi adalah memberikan contoh itu yang paling akhir. Ya. Yang paling akhir kalau anak-anak sudah tidak tahu, tidak bisa menemukan sendiri, kemudian kita melakukan intervensi fisik. Ya. Jadi pada saat anak-anak bermain itu ada kontinum perilaku guru yang ditampilkan kepada anak-anak ya, istilahnya adalah TBC, Teacher Behavior Continuum, itu mulai dari VLO melihat saja sampai dengan intervensi fisik. Ya. Jadi itu ada kontinum, kita perilakunya seperti apa ketika bertemu atau menghadapi anak-anak yang sedang bermain. Okay. Jadi itu ya ibu-ibu, kita merangsang bukan memberikan instruksi ya. Jadi kalau misalnya ada anak mau mendirikan balok kemudian jatuh terus atau memberikan meses di roti tawar kemudian mesesnya itu jatuh ya, saya tidak akan mengatakan itu dikasih blue band ya biar lengket mesesnya ke blue band sehingga tidak jatuh. Ini namanya menyuruh, ini namanya instruksi, tidak memberikan stimulasi ya. Nah, yang dimaui PAUD itu dalam undang-undang itu adalah memberikan stimulasi, memberikan rangsangan, ya.
Coba kita raba ya roti tawarnya. Apakah basah? Tidak, Bun, kering. Meisesnya apakah basah? Kering, Bun. Kalau kering ketemu kering, apa yang terjadi? Mau menempel tidak? Ya, jadi dengan pertanyaan terbuka sampai pertanyaan tertutup. Ya. Oh, tidak mau menempel, Bun ya. Kalau kering dengan kering, ada enggak benda yang di sini yang basah? Ya. Ada, Bun, apa selai? Ya. Blue band. Ya. Ya, kalau dengan basah, apakah mau lengket ya? Bagaimana kalau dicoba? Dicoba, oh iya Bun. Nah, kita cuma memberikan rangsangan, ya. Jadi memang ini agak lama, tetapi begitulah cara kita mendidik anak usia dini. Kalau penjenengan itu menyuruh-nyuruh, melarang-larang, ini anaknya tidak berpikir, anaknya seperti robot. Ya. Jadi yang melaksanakan itu penjenengan, tapi pinjem tangannya anak-anak. Nah ini saya harap tidak dilakukan ya, oleh guru-guru. Ya. Kemudian juga memarah-marahi anak ini juga akan mengakibatkan otak anak itu tidak terbuka sehingga anak itu tidak bisa berpikir. Maka belajarnya harus dalam iklim yang kondusif. Ya, harus dalam iklim yang kondusif. Anak senang lah, kalau senang itu nanti otaknya buka, pesan yang kita sampaikan bisa masuk dengan lancar. Ya, itu ya Bu, itu yang pertama, stimulasi. Bisa dipahami Bu, makna stimulasi di sini? Mungkin contoh lagi ya Bu, saya pada saat mengajar, ada anak, saya sedang di peran, kemudian ada anak datang ke saya, bawa roti ya, pura-pura dia itu bawa telur, dia pura-pura goreng telur ya, kemudian taruh di tempat piring, lalu diberikan saya yang sedang duduk di kandang kuda. Ini untuk Bunda, ya. Saya tidak mengatakan, oh jangan di sini, di sana loh, ya. Tidak mengatakan di situ. Saya kan di kandang kuda, ya. Tempat makanan manusia di meja makan, ya. Di kandang tempat makan binatang. Tempat makanan kita ada di meja makan. Sambil saya tunjukkan arah meja makan. Ya. Oh, kemudian dia ke sana. Nah, saya tidak mengatakan jangan di sini, taruh sana, enggak. Ya. Ini kita memberikan bantuan dengan memberikan rangsangan sehingga anak itu bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Ya. Itu ya, Bu. Bisa dipahami, Bu? Pak, bapaknya berapa ini? Bapaknya satu. Satu Ibu. Oh, satu, nggih, bagus dhewe nggih. Nggih, bisa dipahami ya, Bu ya, sehingga nanti kita tidak, oh jangan di situ. Ya. Tidak, kita tidak melakukan 3M, marah, menyuruh, melarang itu tolong dihindari. Nggih. Marah, kenapa enggak boleh marah pula anaknya nanti tidak bisa berpikir, nutup otaknya, pesannya tidak bisa masuk. Ya, penjenengan kalau dimarah-marahi ya ora iso berpikir. Ya. Kemudian menyuruh tadi sudah saya jelaskan, melarang juga. Ya, kenapa melarang tidak boleh? Karena anak belum bisa mencerna kalimat negatif. Ya, katakan saja apa yang kita harapkan. Kalau misalnya penjenengan mengatakan jangan lari di kelas, nah yang terjadi malah anak lari. Jangan lari itu apa, dia tidak ngerti. Ya, kita bisa mengatakan berjalan di dalam kelas. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu stimulasi. Kemudian yang kedua, di situ ada, oh ya, silakan Bu. Maaf, saya kan sering diajak main anak-anak di kota area pasir, Bu ya. Iya. Nah, itu saya sering ikut pura-pura masak dengan media pasir. Nah, sering anak-anak itu memberikan saya hasil masakannya di piring dan saya diminta untuk makan. Bagaimana caranya saya dengan bahasa halus, dengan bahasa stimulan untuk memberitahu bahwa pasir tidak boleh sungguh-sungguh dimakan. Ini saya makan dengan cara pura-pura ya, itu bagaimana caranya? Nah ini juga pura-pura makan ini, itu dia pura-pura apa misalnya, tapi sesungguhnya ya Bu,
di pasir itu kan mainnya main sensori motor ya Bu. Ya, di pasir itu mainnya kan main sensori motor. Di di peran, sentra peran atau di tempat peran itu kita main simbolik, main pura-pura ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan di pasir pun itu anak bermain pura-pura tidak apa-apa. Ya, jadi misalnya pura-pura apa? Pura-pura bikin kue. Ya, nah ini juga makannya juga pura-pura saja kan Bu. Tetapi bahwa pasir yang sesungguhnya ini tidak boleh kita makan. Ini pura-pura. Jadi ini simboliknya, khayalannya kan sudah muncul. Ya. Ini pura-pura, tetapi kan kalau sesungguhnya tidak boleh, ini pura-pura ya, sehingga kan makannya juga pura-pura gitu loh. Ini. Tapi biasanya di pasir itu adalah mainnya adalah main sensori motor Bu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bagaimana tahapan-tahapan main sensori motor itu sehingga kita bisa meningkatkan tahapan main anak ya. Di main sensori motor itu ya. Jadi setiap jenis main itu kan ada tahapannya ya. Jadi belajarnya anak melalui bermain. Jenis mainnya apa? Jenis mainnya ada main sensori motor, ada main simbolik, ada main pembangunan. Ya, kemudian main simbolik itu nanti ada 3 dimensinya. Ada dimensi agen simbolik, kerumitan simbolik, dan pengganti simbolik. Nah, kita yang dalam undang-undang tadi saya katakan bahwa kita menstimulasi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, pertumbuhan dan perkembangan anak yang seperti apa? Ya, seperti yang tertuang dalam standar perkembangan. Kalau kita di Indonesia kan sudah dirumuskan di STPPA. Ya, di STPPA. Jadi minimal seperti itu, ya. Standar perkembangan yang lain apa ada Bu? Ada, ya. Jadi Anda bisa standar Florida itu ada, NICE ada, Lindmerz ada, Yardstick juga ada. Ya, kalau kita mau pakai standar yang lain, ya. Tetapi karena kita itu sudah ditentukan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun seperti ini loh. Maka kita mengajari ini adalah membantu anak-anak mencapai tahapan tumbuh kembang sebagaimana yang tertulis di dalam STPPA. Ya. Kalau kita sepakatnya pakai itu ya sebagaimana yang tertulis di situ. Ini perlu saya tegaskan, ya, Bapak Ibu, karena ya pembelajaran dia. Dan ini juga sebentar lagi nanti tanggal 10 itu saya diminta untuk Himpunan Mahasiswa PAUD se-Indonesia itu ada lomba. Suaranya putus, Bu. Suaranya kok hilang ya, Bu? Oh iya toh. Padahal saya bersuara terus tuh. Aduh. Nah, suaranya hilang Bu, nggak kedengaran. Oh iya. Ini masih belum terdengar Bu? Sekarang sudah, Bu. Oh sudah, nggih. Jadi ini perlu saya tegaskan Bu. Jadi kembali ke ini tadi, ke guru tadi, saya tanya, Ibu mengajar rombel atau kelompok apa? Kelompok B Bu. Oh iya, karena di RPP-nya itu tertulis rombelnya adalah B, kelompok B. Nah, tujuannya di situ, ya tujuannya anak dapat mengelompokkan pisang berwarna kuning dengan pisang berwarna hijau. Anak bisa berdiri dengan satu kaki. Itu yang saya ingin. Mohon maaf, suaranya terputus lagi, Bu. Suaranya hilang, Bu. Nggak ada suaranya. Suaranya lost, Bu. Agak lama hilang, Bu. Gimana? Masih hilang? Pak, sekarang sudah, tadi agak lama hilang. Oke, saya tak pindah tempat saja. Kalau begitu, sebentar. Tak pindah tempat. Jadi, ketika Ibu itu saya tanya, Ibu dari mana merumuskan tujuan itu, Bu? Dia tidak tahu, Bu. Ya, dia tidak tahu dari mana merumuskan tujuan. Ya, anak usia
5-6 tahun, itu kan mengklasifikasinya bukan satu variabel, ya. Jadi kalau dilihat di STPPA itu kan anak bisa mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Kan 3 klasifikasi itu. Ya, 3 variabel klasifikasinya. Nah, itu ngajar anak TKB tetapi hanya mengelompokkan satu variabel. Nah, ini kan tidak sesuai dengan perkembangan yang ditetapkan, ya. Ini kemudian berdiri dengan satu kaki itu kalau tidak salah itu anak umur 3 tahun. Nah, kalau itu Anda terapkan di sini ya mesti anaknya sudah bisa semua. Gitu loh, Bu. Maka penjenengan perlu memahami standar perkembangan STPPA sehingga nanti kita itu mulai membantu anak mencapai tahap perkembangan itu loh. Ya. Gitu ya, Bu. Ini jadi fungsinya kalau penjenengan membaca standar PAUD itu kan dituliskan bahwa standar standarnya itu kan ada 8, salah satu adalah STPPA. Bahwa STPPA itu merupakan acuan standar yang lainnya. Ya, merupakan acuan standar yang lainnya. Nah, karena ini merupakan acuan, maka dalam standar proses pun kan juga mengarah ke sana. Evaluasinya juga perkembangan mestinya. Ya. Medianya, ya, sarana prasarananya juga membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Semuanya arahnya adalah ke sana. Ya, maka kita juga membantu anak-anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan itu. Bisa dipahami, Bu? Iya, Bu. Ya, jadi penjenengan harus memahami tahapan tumbuh kembang anak seperti yang ada di STPPA. Ya. Yang usia berapa, Bu? Ya tidak hanya usia yang penjenengan pulang tok. Ya, Bu Thohiroh ini ngajar rombel apa? Bu Thohiroh ngajar rombel apa? A atau B? A, Bu. A. Lah penjenengan rombel A, ya ngajarnya rombel A itu tidak hanya sekedar memahami tahapan perkembangan usia berapa, Bu, kalau A, Bu? 4-5 tahun. Ya. Tidak hanya 4-5 saja. Perlu enggak penjenengan memahami 3-4 tahun? Perlu, Ibu, supaya untuk bisa untuk apa coba? Membedakan bahwa ini untuk standar untuk usia 3 tahun dan ini untuk standar usia 2 tahun. Jadi fokus saya untuk standar usia 4-5 tahun. Jadi perlu Ibu untuk memahami saja. Tidak hanya itu, Bu, ya, penjenengan 45 itu tidak hanya bahwa iki kalau ini 34, yang ini 45, tidak hanya sekedar itu. Penjenengan itu ketika membuat perencanaan, ya, itu kan harus melihat apakah perkembangan yang sebelumnya sudah diselesaikan semua ataukah belum, ya. Bahwa perkembangan anak itu kan sifatnya individu, ya, ada prinsip individual differences. Ya, jadi meskipun umur anaknya itu sama, tapi perkembangannya itu secara individu bisa berbeda-beda gitu loh. Sehingga ketika anak itu masuk ke TKA, kita perlu melihat apakah anak-anak itu perkembangan yang 4 tahun itu sudah selesai semua. Karena perkembangan ini harus selesai, ya. Ya, kalau tidak nanti bisa jadi masalah, ya. Ini harus selesai. Maka kita melihat sekarang saya guru TKA akan ngajar, ya. Saya lihat dulu sudah selesai belum perkembangan yang sebelumnya. Kalau belum, maka saya akan gabungkan ini di dalam perencanaan setahun ke depan, ya. Nanti ada evaluasi tentang perkembangan anak. Oke. Jadi bahwa kita mendidiknya dengan memberikan stimulasi untuk apa? Untuk membantu anak-anak mencapai tahapan tumbuh kembang, ya. Tumbuh kembang yang di mana? Ya, setidaknya seperti yang tertulis dalam STPPA. Karena itu standar, maka itu merupakan ukuran minimal. Lebih dari itu bagaimana? Boleh,
Ya, lebih dari itu boleh, enggak apa-apa. Di standar lain TKB ya anak umur 5-6 tahun itu menghitungnya bukan 1 sampai 10, tetapi 1 sampai 30 atau 31. Nggih. Nah, ini kan kita belum update ini tahun 2013 nggih sampai 2021 nggih. Ini sudah 8 tahun nggih. Itu tentang konsepnya dulu. Nah,